Yesus Kristus, pagi ini Tuhan perkenankan kembali kita beribadah kepada Tuhan dalam hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada, kita satukan hati, kita mulaikan ibadah sebagai penyembahan pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Engkau ada bersamaku di segala musik kehidupan. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan yang kami alami sepanjang minggu.
Kami percaya kami ada sebagaimana ada hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu selayaknya pagi ini kami kembali menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan, menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tinggikan Tuhan, kita hormati Tuhan, kita puji dan puja Tuhan sebagai sumber kehidupan kita sebagai umat-Nya. Sebab itu kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Setiap janji-janjinya pasti Dia genapi. Kuasanya luar biasa bagi setiap orang yang selalu menaruh pengharapan kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi satu nokta, satu bahagian firman Tuhan tidak akan berlalu, sebab firman itu adalah Allah sendiri, dia sifatnya kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita nyanyi apapun yang terjadi dalam hidup. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
bagimu, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan. Kembali kami akan membaca merenungkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Firman yang mampu menyembuhkan dalam setiap pergumulan penyakit sekalipun yang kami. Firman yang sanggup menyelamatkan kami dari segala keadaan yang dapat membinasakan hidup ini. Sebab itu berfirman, kami siap mendengar, merenungkan kebenaran untuk menjadi pelita bagi kehidupan kami, untuk menjadi dasar dalam pijakan kami melangkah sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hidup ini untuk menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Roh Kudus turun bagi kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan kita renungkan dari kitab Mazmur 145 yang akan kita baca mulai pada ayat 14, 15 dan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Puji Tuhan. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan ini dan merenungkan dari satu tema, yaitu Tuhan penopang tanpa batas. Dalam ayat 16 tadi, dia memberikan kita apa yang dapat mengenyangkan segala yang hidup. Artinya apa? Dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang terbaik bagi hidup kita. Sebab itu ayat 14 berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Lambasa toraya nakua ia puang untulak mintu to latobang. Sia umpa kalolo mintu to tikoko. Haleluya. Tuhan penopang bagi semua orang. Tuhan memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan mengenyangkan segala yang hidup. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Raja Daud dalam menuliskan firman Tuhan ini tidaklah asal ditulis. Akan tetapi Raja Daud telah merasakan campur tangan Allah di dalam kehidupannya, sehingga ia berani melukiskan tentang Allah dalam kitab Mazmur yang baru saja kita baca tadi.
Bahkan pada bahagian lain, Raja Daud pernah menuliskan dalam Mazmur 37 ayat 23, dikatakan di sana, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kesaksian Raja Daud ini menjadi sebuah realitas yang setiap hari dia alami dalam kehidupannya. Dia menampakkan Tuhan sebagai penopang yang tak terbatas. Dia hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Dikatakan tadi, bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Saudara, tentu kita mengakui pada hakikatnya manusia itu serba terbatas. Dalam banyak hal manusia nampak dalam sebuah keterbatasan, baik dalam segi waktu, ruang, kekuatan, kepandaian, dan lain sebagainya. Sehebat-hebatnya manusia mungkin, tetapi manusia itu serba terbatas. Sebab itu dalam keterbatasan inilah saya mengajak kita semua belajar dari kebenaran firman ini. Menjadi penting untuk dimaknai dengan adanya kerinduan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai penopang yang tak tanpa batas. Pergumulan dengan segala permasalahan tentu akan selalu hadir atau tidak lepas dari kehidupan manusia setiap hari. Kitab Ayub berkata dalam pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang umpama? Dengan kata lain, menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri. Setiap hari, setiap waktu yang kita bisa lalui, yang kita hadapi, tentu tidak lepas dari pergumulan. Ada saatnya kita seperti seorang yang seolah-olah jatuh. Jatuh dalam arti kita ada pada keadaan yang sulit, ada pada masalah yang berat dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga seperti seorang yang tertunduk karena beratnya pergumulan hidup yang harus kita hadapi. Sebagai umat Tuhan, kita maknai semua itu sebagai ujian iman, yang tentu bagi kita orang percaya bahwa setiap ujian itu, kalau kita lalui dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hadapi dengan keteguhan iman, di sana kita akan melihat pertolongan Tuhan jauh lebih besar lagi untuk membuat kita tegak, untuk membuat kita melihat jalan keluar yang sesungguhnya. Itulah makna Tuhan itu sebagai penopang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud mengakui sekaligus mengingatkan kita dari
pembacaan tadi, bahwa Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi mereka yang tertunduk. Artinya, pergumulan yang kita hadapi, mari kita selalu melihat ada penolong, ada penegak, ada penopang, ada yang akan memampukan kita untuk melewati semua keadaan itu. Sebab itu, makna kata penolong tanpa batas ini, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa hal di sana yang dikatakan, yaitu yang pertama, dia Tuhan yang maha tahu dan maha hadir. Tanpa batas artinya keberadaannya, topangannya adalah topangan yang menandakan dia maha tahu dan maha hadir. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 di sana, kalau kita membaca kebenaran firman ini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Ku ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Saudara, kita melihat di sini Tuhan yang kita sembah, dia menopang kita tanpa batas, dalam arti karena dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha hadir. Dia hadir dalam segala waktu dan keadaan hidup kita. Bahkan dia mengerti persis apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dia tidak pernah tidur, kata Mazmur 121. Dia penjaga dalam kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, topangan Tuhan tak terbatas, tanpa batas, karena dia hadir dalam segala waktu dan keadaan. Dia mengetahui persis kapan dan dimanapun, apapun posisi kehidupan kita, dia tahu. Itu sebabnya dia menjadi penopang yang tanpa batas. Yang kedua, Alkitab berkata, dia penopang tanpa batas, karena dia Tuhan yang tak terbatas dalam kasih dan kesetiaannya. Kitab Ratapan pasalnya yang ke-3 ayat 22 sampai 24 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Bagaimana kasih setia Tuhan itu. Dia tidak terbatas. Kasihnya dikatakan tak habis-habis, tak berkesudahan. Kesetiaannya tak berkesudahan. Dalam kitab Mazmur 117 ayat 2 dikatakan, sebab kasihnya hebat atas kita.
Dan kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia tidak terbatas. Manusia, saya katakan tadi dari awal, serba terbatas. Manusia memiliki kasih, tapi pada hakikatnya kasih manusia bisa terbatas seiring dengan jalan, waktu, dan keadaan. Kesetiaan manusia bisa terbatas, tapi kita memiliki Tuhan sebagai penopang yang tak terbatas dalam hidup kita. Dia menopang kita dengan kasih-Nya. Dia menopang kita dengan kesetiaannya dan tak terbatas dalam berbagai hal. Dia hadir di mana, kapanpun, dan saat apapun yang kita sedang hadapi. Mari kita tempatkan Tuhan sebagai penopang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam bahagian Alkitab dikatakan, Dia Tuhan penopang tanpa batas, karena Dia Tuhan sumber berkat kehidupan sepanjang masa. Haleluya. Kitab Mazmur 133 ayat 3 berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ada berkat kehidupan yang Tuhan akan taruh terus dalam kehidupan kita. Dan berkat kehidupan ini tanpa batas. Karena firman ini jelas berkata, berkat itu akan turun untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Tidak hanya waktu kita masih ada dalam sebuah kehidupan yang bisa dikatakan ya baik-baik saja. Sampai pun usia kita lanjut, Alkitab berkata Dia akan tetap menggendong kita. Sampai putih rambut, Dia akan menyelamatkan engkau. Itulah kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita orang percaya. Sepatutnya dalam kehidupan ini kita menempatkan Tuhan sebagai penopang. Jalanilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dia penopang. Ada saatnya memang kita tertunduk. Ada saatnya memang kita mengalami keadaan-keadaan yang seperti jatuh dalam sebuah keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan. Saat itulah kita datang kepada Tuhan. Dia sumber penopang dalam hidup kita. Dalam keberadaan apapun, dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, Dia hadir untuk menopang kita, untuk membuat kita tegak kembali, untuk memampukan kita kembali melewati segala keadaan di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit di hari-hari ini. Mari saya ajak kita semua melihat kebenaran ini, bahwa Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang terpuruk. Tuhan akan membuka tangannya dan berkenan mengenyangkan semua yang hidup. Dia tidak terbatas untuk menjangkau saudara dimanapun saudara ada saat ini. Dia hadir bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya di dalam Yesus lah kita mendapatkan topangan. Kita mendapatkan jawaban terhadap segala kebutuhan hidup kita. Kita terbatas, tapi Dia hadir
tanpa batas bagi hidup kita. Untuk selama-lamanya Dia akan hadir memberkati kehidupan kita. Amin. Terpujilah Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus materaikan firman ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saya ajak kita nyanyikan satu pujian sebagai wujud kita mengalami kebenaran ini dalam kehidupan kita. Dengan satu pujian, tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mungkin hari ini, saat ini Anda sedang tertutup. Anda seolah-olah sedang menghadapi satu jalan buntu, sehingga merasa tidak mampu menghadapi kehidupan. Tapi hari ini, saat ini, firman Tuhan kita telah baca. Dia Tuhan penopang tanpa batas bagi hidup. Saat kita tidak berdaya, ada Tuhan yang akan memberdayakan kita dengan kemampuan melalui kekuatan Roh Kudus. Sebab itu mari buka hati, terimalah penopang itu. Dia sanggup untuk mengadakan mujizat bagi kehidupan, sebab Dia tak terbatas dalam segala hal. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebenaran firman-Mu ini memberikan kami kembali peneguhan sebagai orang percaya bahwa Tuhan itu penopang bagi mereka
bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan tolong kami, kuatkan kami semua. Kami percaya kebenaran ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang hidup pada zaman Raja Daud, tetapi kepada kami yang hidup juga di akhir zaman ini. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, ketika kami datang kepada Tuhan, membuka hati untuk Tuhan hadir dalam hidup kami, kami percaya kehadiran-Mu akan menjadi bahagian yang memampukan kami untuk terus menjadi orang-orang yang tegak, yang tidak tertunduk dalam arti hanya melihat masalah itu yang membawa kepada keputusasaan, tetapi kami melihat Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, materaikan firman-Mu, biar setiap kami umat-Mu, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, yang mengikuti siaran langsung ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua ini. Roh Kudus materaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan Yesus, karena kebenaran firman Tuhan telah menjadi bahagian kita semua. Saatnya kita akan tutup ibadah ini. Mari saya ajak kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kiranya terus kita menikmati firman Tuhan, janji Tuhan, tepakan Tuhan yang tanpa batas itu dalam hidup kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ibadah ini ya Tuhan, kami terus membawa kehidupan ini ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu telah membekali kehidupan kami. Sebagai penuntun yang terus meneguhkan kami menghadapi kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu keberadaan umat-Mu sepanjang minggu yang akan berjalan. Dimanapun umat-Mu pergi dan berada dalam tugas pekerjaan mata pencaharian yang Tuhan karuniakan dalam berbagai sektor, berbagai bidang. Tuhanlah yang akan terus menuntun umat-Mu, memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih sukacita sorga selalu menjadi bahagian kami, sehingga ketika kami
terus berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat berbagai kebaikan Tuhan, berbagai kuasa kasih Tuhan yang menopang kami di dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Segala berkat-berkat Tuhan Engkau akan curahkan dalam setiap kehidupan umat-Mu sepanjang minggu ini. Mungkin ada di antara umat-Mu yang sakit. Tuhan tolong lawat mereka. Belas kasihan-Mu memulihkan. Ada yang lemah dikuatkan Tuhan. Ada yang susah dengan berbagai persoalan masalah yang menimpa. Tuhan tolong. Berilah mereka kekuatan, sukacita untuk melihat kehidupan ini bahwa Engkau adalah Tuhan penopang bagi yang jatuh dan penegak bagi yang tertunduk. Engkau akan mengenyangkan, Engkau akan memulihkan pada waktunya. Kami menikmati semua itu ya Tuhan. Di tengah masa pandemi virus corona ini yang sedang Tuhan di tengah bangsa ini kami hadapi. Tuhan tolong pemerintah kami, mereka yang tergabung dalam barisan depan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, baik para medis, juga TNI Polri yang bertugas, bahkan semua aparatur pemerintah yang terlibat di dalam. Tuhan tolong supaya dapat kami lewati Tuhan. Wabah ini akan hilang dari negara yang kami cintai. Kami akan melihat Tuhan, pertolongan Tuhan hebat bagi bangsa ini. Sehingga kami umat-Mu, kami seluruh masyarakat akan tetap melanjutkan kehidupan sebagaimana yang Tuhan karuniakan. Kami tidak terdampak dengan berbagai peristiwa krisis yang terjadi ke depan, tetapi kami akan melihat kemenangan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Terpujilah nama Tuhan. Beri kami kesabaran, hikmah, supaya dapat menyikapi semua ini dengan baik dan nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawabnya. Angkatlah tangan, terimalah berkat rahmat dan anugerah Tuhan, cinta dan kasih di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kekuatan persekutuan dalam bimbingan kuasa Allah Roh Kudus terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom.